Gimana ceritanya dari mobil pink lucu ini jadi mobil ijo tua pabrikan gini? Yap, kita lagi ngomongin tim Racing Point yang berubah jadi tim pabrikan Aston Martin. Kalau hari ini kita lihat Aston Martin sebagai tim yang punya fasilitas super canggih, merekrut legenda seperti Adrian Newey, mendatangkan Honda, dan bahkan menggait juara dunia seperti Fernando Alonso. Kalian mungkin mengira tim ini sudah lama menjadi raksasa Formula One. Tapi kenyataannya beberapa tahun lalu mereka justru ditertawakan. Disebut tim peniru, dicap sebagai Pink Mercedes. Bahkan banyak yang yakin mereka tidak akan pernah bisa bersaing melawan tim-tim besar seperti Ferrari, Mercedes, atau Red Bull. Namun dibalik semua itu, ada kisah luar biasa tentang sebuah tim kecil yang terus berganti nama. Berkali-kali nyaris bangkrut, tetapi selalu berhasil bertahan hidup. Sebelum menjadi Aston Martin, tim ini sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari tim Jordan Grand Prix yang didirikan oleh Eddie Jordan pada tahun 1991. Jordan adalah tim kecil yang terkenal berani melawan tim-tim besar. Bahkan pada tahun 1991, seorang pembalap muda bernama Michael Schumacher menjalani debut Formula One bersama Jordan sebelum direkrut Benetton. Namun seiring berjalannya waktu, masalah finansial mulai menghantam tim tersebut. Jordan kemudian dijual dan berubah menjadi nama Midland. Lalu berubah lagi menjadi Spiker, kemudian berubah menjadi Force India. Meski namanya terus berganti, satu hal yang tidak pernah berubah, orang-orang di balik tim tersebut. Pabrik mereka tetap berada di Silverstone, Inggris. Mereka tetap menjadi tim kecil dengan sumber daya terbatas, namun selalu mampu menciptakan keajaiban. Di era Force India misalnya, mereka sering mengalahkan tim yang memiliki anggaran jauh lebih besar. Bahkan beberapa kali berhasil finish di posisi 4 klasemen konstruktor. Prestasi yang luar biasa untuk tim dengan dana terbatas. Tetapi masalah besar kembali datang. Memasuki tahun 2018, pemilik Force India, Vijay Mallya, menghadapi berbagai masalah hukum dan keuangan. Akibatnya keuangan tim mulai berantakan, utang menumpuk, operasional tim terganggu. Dan pada pertengahan musim 2018, Force India resmi masuk administrasi atau perlindungan kebangkrutan. Banyak orang mengira cerita tim ini sudah selesai, bahwa mereka akan menghilang dari Formula One. Namun justru disinilah titik balik terbesar terjadi. Lawrence Stroll membeli aset tim tersebut. Tujuannya jelas, menyelamatkan tim dan membangun masa depan yang lebih besar. Sejak saat itu, Force India berubah menjadi Racing Point dan era baru pun dimulai. Tahun 2019 menjadi musim pertama Racing Point. Meski mendapatkan suntikan dana baru, performa mereka masih biasa saja. Tetapi semuanya berubah pada tahun 2020, Racing Point datang dengan mobil yang sangat mirip Mercedes juara dunia musim sebelumnya. Sangat mirip, bahkan terlalu mirip. Warna mobil mereka berwarna pink, sehingga muncul julukan yang kemudian terkenal di seluruh dunia, Pink Mercedes. Banyak rival marah, mereka menuduh Racing Point hanya menyalin desain Mercedes. Perdebatan berlangsung berbulan-bulan, protes diajukan, investigasi dilakukan. Dan Racing Point akhirnya menerima hukuman pengurangan poin konstruktor. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah, mobil mereka sangat cepat. Sangat kompetitif, bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah tim ini, mereka berhasil meraih kemenangan Formula One. Balapan itu terjadi di Grand Prix Sakir 2020. Sebuah balapan yang kacau, Mercedes melakukan kesalahan strategi, banyak insiden terjadi dan di tengah kekacauan itu muncul satu nama, Sergio Perez. Setelah terkena insiden di lap pertama, Perez terjatuh di posisi paling belakang. Banyak pembalap mungkin sudah menyerah, tapi tidak dengan Perez. Lap demi lap, ia menyalip lawan-lawannya sampai akhirnya memimpin balapan. Dan memenangkan Grand Prix pertamanya. Kemenangan itu bukan hanya spesial bagi Perez, tetapi juga bagi seluruh tim. Karena setelah puluhan tahun berganti identitas, mereka akhirnya kembali merasakan kemenangan di Formula One. Tahun 2021, nama Racing Point resmi menghilang. Digantikan oleh nama besar dari dunia otomotif Inggris, Aston Martin. Lawrence Stroll ingin mengubah tim kecil Silverstone menjadi penantang gelar dunia. Investasi besar mulai dilakukan,
Fasilitas diperbarui, ratusan staf baru direkrut. Targetnya bukan sekedar mencetak poin, targetnya adalah menjadi juara dunia. Namun kenyataannya, perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Musim 2021 dan 2022 cukup sulit, mereka sering tertinggal dari rival. Performa naik turun dan banyak yang mulai mempertanyakan proyek besar Lawrence Stroll. Apakah ini benar-benar bisa berhasil atau hanya mimpi mahal yang tidak akan pernah terwujud? Kemudian datang musim 2023 dan semuanya berubah. Aston Martin menghadirkan mobil yang jauh lebih kompetitif. Mereka juga mendatangkan juara dunia 2 kali, Fernando Alonso. Banyak orang mengira Alonso sudah melewati masa terbaiknya. Ternyata mereka salah. Di awal musim Alonso berkali-kali naik podium, bahkan sempat menjadi penantang utama Red Bull di beberapa balapan. Untuk pertama kalinya, nama Aston Martin kembali menjadi perbincangan utama di Formula One. Mereka bukan lagi tim tengah, mereka mulai dianggap sebagai ancaman nyata. Meski perkembangan mobil kemudian melambat, satu pesan sudah tersampaikan. Aston Martin sangat serius. Namun ambisi Aston Martin belum berhenti, mereka membangun markas baru yang luar biasa modern di Silverstone. Merekrut banyak insinyur top dari tim rival, dan yang paling mengejutkan, mereka berhasil mendapatkan jasa salah satu desainer terbesar dalam sejarah Formula One, Adrian Newey. Orang yang membantu menciptakan mobil juara untuk Williams, McLaren, dan juga Red Bull. Tidak hanya itu, mulai era regulasi baru berikutnya, Aston Martin juga bekerjasama dengan Honda. Kombinasi Newey, Honda, fasilitas baru, dan investasi besar membuat banyak orang percaya bahwa Aston Martin sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar. Ya, meskipun di era baru ini, untuk sekarang, tim ini lagi-lagi belum perform. Malah ngedown lagi bisa dibilang. Karena Aston Martin dan Honda bisa dibilang belum nemu setup mobil yang pas untuk regulasi baru. Kalau dipikir-pikir, perjalanan Aston Martin benar-benar luar biasa. Dari Jordan menjadi Midland, Spiker, Force India, Racing Point, hingga akhirnya menjadi Aston Martin. Mereka sudah berkali-kali berubah nama, berkali-kali nyaris hilang dari Formula One. Namun selalu berhasil bangkit dan sekarang, tim yang dulu dikenal sebagai Pink Mercedes sedang mencoba menantang tim-tim besar di dunia. Yang menarik adalah apakah Aston Martin benar-benar bisa menjadi juara dunia Formula One? Ataukah mereka akan kembali menjadi kisah tim yang penuh harapan tetapi gagal mencapai puncak? Menurut kalian, gimana Aston Martin untuk kedepannya?